Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah duha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu tanggal 15 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2022. Insya Allah kita akan mengikuti kajian doa, dan alhamdulillah yang tampil di hadapan Bapak Ibu adalah salah satu pengurus DKM kami untuk periode tahun ini, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ade Sajidin. Untuk tema hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengambil tema bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi duha, waktunya lebih kurang 1 jam, atau kita persilakan saja pada narasumber untuk mengaturnya. Kemudian kita masuk ke dialog duha. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terhormat kami persilakan Pak Kiai Ade Sajidin untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang menguasai alam semesta. Salawat salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya yang sama-sama ikut berpartisipasi memperjuangkan, menyampaikan ajaran Islam untuk supaya langgeng sampai hari kiamat. Limpahannya juga semoga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya atau keluarga dalam makom doa. Selanjutnya, baru pertama kali ini saya bisa bersilaturahmi ya pada jamaah setia ini, jamaah duha yang setia sampai hari ini bisa mengikuti berjalan. Saya ya nanti aja lah, kalau soal perkenalan nanti juga kenal ya, kalau sering ketemu mah, kalau jarang mah ya sekilas aja gitu. Tapi seperti asa pernah senada sama ya, mungkin karena kita sama-sama dari Indonesia. Warga Indonesia semua ini. Wah, terlalu luas apa Indonesia mah ya, sama-sama dari Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lebih mengerucut lagi, pokoknya sama-sama dari Bandung. Bahkan sama-sama jamaah Pusdai. Saya masuk ke pengurus DKM baru ya periode ini ya. Mungkin silsilah atau nasabnya, rancak kakinya nanti sama Pak Ketua tanya aja. Mari kita sambil santai ya, kita tolak sambil santai, enjoy, ramah gitu ya.
Kenapa? Karena yang namanya thalabul ilmi itu diusahakan sesantai mungkin, se-enjoy mungkin, seramah mungkin. Kenapa? Karena menurut para ulama bahwa yang namanya kajian ilmu, baik itu namanya majelis taklim maupun majelis thalabul ilmi, menurut para ulama bahwa mengkaji ilmu itu adalah hal yang paling berat dibanding dengan semua ibadah. Jadi pangberat-berat teh ngaji. Naon cenah? Ngaji pangberat-berat teh. Saur para ulama sana saur pribados. Eta kasauran dibuktikan real di lapangan. Betul tidak ngaji itu hal terberat? Kita cek di lapangan realnya. Kira-kira kalau, maaf bapak-bapak ya, kalau acara syukuran 4 bulan atau 7 bulan atau syukuran apa di rumah itu, jamaahnya yang hadirnya dibanding dengan Jumatan banyak mana? Banyak syukuran ya. Iya. Nah, terus kenapa? Karena Jumatan lebih berat dibanding dengan syukuran. Terus kita bandingkan Jumatan sama sholat berjamaah waktu-waktu biasa banyak mana? Banyak Jumatan. Kenapa? Karena sholat berjamaah di waktu-waktu biasa itu lebih berat dibanding dengan Jumatan. Nah, kita bandingkan Jumatan dengan thalabul ilmi, pengajian jamaahnya banyak mana? Di masjid-masjid di daerah-daerah atau di mana saja banyak Jumatan. Kenapa? Karena ngaji itu lebih berat dibanding Jumatan. Nah, ini benar kata ulama bahwa mengkaji ilmu itu mujahadah yang paling berat dalam hidup dan bagi semua orang. Karawas kepribados. Ngaran-ngaran diajak ngaji, aduh beratnya luar biasa. Tapi lamun diajak selain daripada ngaji tepati berat. Ngomong kuliner gratis sampai ke kamari. Toh, kuliner gratis seperti kamari luar biasa. Cukup informasi sekilas lewat medsos. Ternyata semua pada mendengar, pada ngangse gitu. Kaame jadi aroma pasakan itu kaame. Nah, kita kembali. Oleh karena itu maka betul kata Bapak barusan, kita santai aja Pak Kiai, sambil santai, ya memang perlu santai gitu, santai, enjoy, ramah gitu kan, bebas bertanya, bebas tersenyum gitu, karena berat. Judul dari yang dipinta, judul apa, mau judul apa Pak Kiai? Ya, judulnya sudah sajalah, bersyukur atas rahmat Allah. Bersyukur atas rahmat Allah. Sambil kita santai, kita ketahui dulu apa itu rahmat. Definisi rahmat itu adalah rikotun fil qalbi taqtadi tafadula wal ihsan.
Apa artinya? Hartina naon? Hartina lokataina hate anu ngajurung laku kana gawe hade jeung gawe kautamaan, gawe kaunggulan. Riqotun adalah kelembutan hati, hasrat hati yang baik. Lokataina hate mencek bahasa Sunda anu ngajurung laku teh anu mendorong berbuat baik dan keunggulan. Ini secara umum dulu ya, belum kepada khusus, nanti kepada Allah ada. Secara umum. Jadi rahmat itu bahasa Indonesia itu kasih sayang. Mun bahasa Sunda nama kanyaah. Kenapa seorang ibu tidak bosan, tidak ada bosannya terhadap anaknya, terus saja mengurus? Jawabnya karena dari hati ibu itu ada rahmat. Nah itu ada rahmat. Dari mana itu rahmat datangnya? Tentu saja Allah menanamkan rahmat di hati ibu sehingga tidak ada kata bosan terhadap anaknya itu. Tidak akan sejengkel apapun, tidak ada artinya sudah sampai di saya tidak mau lagi mengurus, tidak. Kenapa? Karena di hati ibu itu ada rahmat. Ada rahmat. Terus kakak kepada adiknya ada rahmat, suami pada istrinya, istri pada suaminya ada rahmat, ada rahmat. Itu kasih sayang. Riqotun bil qalbi taqtadi tapadul wal ihsan. Ada hati yang mendorong terhadap kebaikan. Bagaimana kebaikan ibu terhadap anaknya tidak akan terhitung karena ada rahmat. Ada cerita singkat ya, seorang ibu sakit, masuk rumah sakit, anaknya yang sudah kaya sukses dari yang usaha di Jakarta telepon pulang, ibu masuk rumah sakit, ternyata biayanya cukup besar, sampai lewat 100 juta kalau nggak salah. Karena biaya obat, biaya inap, biaya spesial, biaya itu sampai 100 juta lebih. Biayanya dari anak ini biayanya cuman di ujung kertas ditulis bisa dicicil. Bayangkan seorang anak berani menulis bisa dicicil terhadap ibunya. Artinya yang 100 juta bekas pengobatan ibu itu harus dikembalikan karena bisa dicicil. Seorang ibu karena kasih sayang yang begitu besar, ada sedikit marah, yang marah tentu saja, sampai gitunya anakku, sampai begitunya anak, tapi tidak sampai keluar mulut. Cuman setelah ibunya itu ya ke rumah, langsung ke kamar ngambil satu map, terus ditambah ada satu kertas, selembar kertas di bawahnya. Nah, belum bisa bayar sekarang ya, bawa aja ini map. Ya bu, map dibawa, tidak dibuka terus. Pulang. Setelah sampai di tempat, dibuka. Pas dibuka, isinya sertifikat anak. Baru saja muka ada telepon, kak cek adina, ibu kamu lagi parah. Oh ya, bila perlu masuk lagi rumah sakit.
Tidak lama kemudian ada telepon lagi, Kak, ibu sudah meninggal. Setelah tahu sudah meninggal, dia mau pulang lagi ke sana. Ada di bawah sertifikat belum terbuka. Di bawah sertifikat ada kertas selembar. Nah, terima kasih kamu sudah menolong ibu. Maaf, kamu bisa merinci tadi rincian-rincian obat, inap dan sebagainya. Maaf, ibu tidak bisa merinci rincian kasih sayang ibu kepadamu. Berapa biaya mengandung kamu, berapa biaya menyusui kamu, berapa, terus ditulis di kertas itu. Ibu tidak bisa menulisnya berapa itu, cuman begini saja, biaya mengandung kamu 9 bulan gratis, biaya menyusui kamu 2 tahun gratis. Di tulisan itu semuanya gratis. Mengurus kamu gratis. Ketika kamu sakit tidak bisa tidur, saya gratis. Semuanya gratis. Si anak itu baru menangis tidak henti-hentinya. Kenapa? Karena baru tahu kasih sayang ibu itu seperti itu. Terus dia lupa karena dia sudah terlena dengan kekayaan, dengan dunia itu. Tidak lupa dia itu punya rahmat, tidak punya hati tidak untuk ibu. Nah, itu cerita singkat bagaimana rahmat seorang ibu terhadap anak. Kita ulangi definisi rahmat tadi, riqatun fil qalbi taqtadi tafadul wal ihsan. Lakataina hate anu ngajurung laku kana gawe hade jeung kaunggulan. Nah, sekarang kita kepada rahmat Allah. Tadi kan judulnya bersyukur atas rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Jawabnya, definisi yang barusan dipakai ujungnya, yaitu taqtadi tapadula wal ihsan. Allah berbuat keutamaan dan kebaikan. Jadi apapun kebaikan dari Allah terhadap makhluknya itu adalah rahmat. Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan rizkinya, Allah memberikan udara, Allah memberikan angin, Allah memberikan cahaya matahari, Allah memberikan api, Allah memberikan apa. Itu semuanya adalah rahmat. Rahmat bahasa Indonesia, bahasa Sunda rahmat. Letah maksudnya, letah teh beda-bedanya. Aya letah Jakarta, letah Bandung, aya letah Jawa. Mungkin letah Jakarta rahmat, lamun letah Bandung mah rahmat. Letah Bandung Jawa nah Jawa rahmat. Rahmat ya, rahmat ya. Kalau letah bangsa luar mah beda deui, mungkin ramak gitu. Karena PP jadi V gitu. Di Rusia MT jadi V, jadi if gitu. Mata kelobang arah jadi if gitu. Kita ulangi. Riqatun fil qalbi taqtadi tafadula wal ihsan. Lakataina hate anu ngajurung laku kana gawe kaunggulan jeung kahadean, bahasa Sunda. Nah, rahmat Allah adalah memberikan atau kebaikan
yang disebar kepada makhluknya, itu adalah rahmat Allah. Terus setelah itu kita wawasan dulu ya. Nanti kalau sudah waktunya mau ada yang bertanya silakan boleh nanti ya. Di ini aja. Sekarang wawasan rahmat dulu. Rahmat Allah itu terbagi dua. Satu ada rahmat Rahman, dua ada rahmat Rahim. Apa yang dinamakan rahmat Rahman? Yaitu kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, tidak ada yang dibedakan. Kasih sayang Allah kepada semua makhluknya tanpa dibedakan. Nah, itu Rahman ya, rahmat Rahman, atau kata santri itu rahmat Rahmaniyah gitu. Rahmat Rahman. Kasih sayang Allah kepada semua makhluknya tanpa dibeda-bedakan, baik itu makhluknya yang beriman atau yang tidak, baik yang soleh atau yang toleh, baik yang beribadah maupun yang tidak beribadah, diberikan. Nah, itu rahmat Rahman. Orang yang beriman makan, diberi makan, diberi rezeki, diberi rezeki. Orang yang tidak beriman kepada Allah diberi makan, diberi rezeki, ya diberi sama. Nah, rahmat yang diberikan kepada itu namanya rahmat Rahman. Sudah siga diaurkeun gitu, besar ya. Sarua nu iman oge sarua barang dahar arulin barebas. Nu teu iman ge sarua bisa nempok, bisa ngadenge, bisa leumpang, bisa lompat. Sarua pada ngareuna. Nu iman sepugu. Itu rahmat Rahman. Satu lagi yaitu rahmat Rahim. Apa rahmat Rahim? Adalah kasih sayang Allah yang khusus terhadap makhluknya yang taat atau yang beriman atau yang baik. Allah memberikan rezeki terhadap orang yang beriman, yang soleh. Itu namanya rahmat Rahim. Allah memberikan fasilitas apapun terhadap orang beriman, itu adalah rahmat Rahim. Oh sama, umpamanya yang beriman diberikan makan, yang tidak beriman diberikan makan. Kan makanannya sama, nasi umpamanya gitu. Betul. Akan tetapi cara memberikannya berbeda. Kalau memberikan terhadap orang yang tidak beriman, itu seperti dilemparkan. Silakan dilempar. Tapi memberi terhadap orang yang beriman seperti disuguhkan. Disuguhkan, mangga dileueut. Seperti itu Allah memberikan. Terus ada pemberian yang spesial dari Allah. Rahmat Rahim itu apa? Yang pemberian spesial yaitu iman. Apa? Iman. Spesial itu. Semua manusia yang ada di dunia ini semuanya diberikan rezeki sama-sama, diberikan harta sama-sama. Tapi Allah tidak memberi iman kepada semua manusia.
Hanya orang-orang yang terpilihlah oleh Allah yang diberikan iman itu. Hakikatnya iman itu pemberian dari Allah. Nah itu rahmat spesial itu dari Allah. Makanya bersyukur kita dijadikan orang yang Cuman saya kadang suka melamun, bukan melamun ya. Saya sejak kapan saya beriman ya? Kadang-kadang sok aya pikiran. Ti iraha mimiti iman urang. Ingat ti barang budak gede. Ti barang ingat seberapa tahun umurnya hirup. Ti mimiti ingat. Da keur barang borojo mah teh ingat ya. Barang borojo lahir ingat teh paham lah. Henteu nya. Nah aja tadi ingatkeun ku Allah. Sebelum barang borojo ingat, barang borojo lahir ingat gitu kan. Bisi rewas teuing kubrag ka alam dunya gitu. Kalau sababna aneh. Baru aneh gitu. Cacat tadi beri ingat oke budak ceurik gitu. Kubrag lahir, wah nangis. Kunaon make ceurik eta orok teh padahal mah tong ceurik. Orok biasa atau manusia biasa setiap bayi pasti menangis, kecuali para nabi ya. Kalau nabi tidak menangis. Kalau manusia biasa mah pasti pada menangis. Tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Mungkin dari penceramah lain atau dari para kiai lain pernah ada menyampaikan kenapa bayi begitu lahir menangis. Ada yang tahu? Silakan, kan tadi santai, enjoy, boleh bebas. Ada yang tahu? Ruas. Kaget itu ya? Boleh. Kan bisu dari rumah sakit langsung suruh nangis. Ya. Kalau nggak nangis, jadi begitu kan. Nah, secara ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, secara biologi itu anak memang harus menangis. Kenapa? Karena supaya paru-parunya hidup, napasnya hidup. Itu secara ilmu dulu itu ya, secara ilmu biologinya. Maka orang bayi kalau tidak nangis itu disengaja dibuat nangis. Belum terjawab yang secara hakikinya kenapa anak itu lahir menangis. Kan Ustaz waktu di alam ruh sebelum nikah Allah bertanya kepada aku itu apakah engkau nanti akan beriman, kan gitu. Ya. Dan mereka menjawab iya, tetapi ketika lahir dia di bayi suruh itu kan melihat bahwa akan ada ujian dan cobaan itu kan jadi berat, sehingga apakah dia mampu melewati itu sehingga akan kembali ke surga. Ya. Ada tantangan itu kan ada ujian dan betul. Itu bisa menjadi jawaban itu salah satunya. Kenapa? Karena masuk alam dunia harus menghadapi dunia yang berat. Inna khalaqnal insana fi kabad. Artinya manusia diciptakan hidup di dunia ini dalam keadaan capek. Artinya harus capek. Jangankan menuntut ilmu, mencari uang saja harus capek. Betul kan? Harus capek. Aya anu kuli, aya anu di jalan, di pasar, di kantor. Aya anu usaha neangan duitna beurang, ayo oge nu neangan duitna puting. Aya nu cara benar gitu neangan duit puting teh ngalembur, paham.
Ayahnya cara tidak benar yaitu mencongkel jendela orang. Capek soalnya. Capek sarua kok kudu melek gitu kan. Pikapan. Makanya begitu lahir langsung harus menghadapi kesulitan hidup. Salah satu jawabannya itu. Jawaban yang pertama adalah karena bayi itu melihat setan, melihat iblis. Apa yang bisa melihatnya? Kan matanya belum bisa melihat. Melihatnya dengan batinnya. Batin bayi itu, perasaan bayi itu melihat setan, ya iblis, anak balad iblis, dia menangis. Di situ berebut antara setan dengan manusia, berebut bayi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dengan sifatnya anjuran, artinya disunatkan. Ketika bayi lahir, segeralah siapa yang ada di situ, ada bapaknya atau ada ibunya, neneknya atau siapa, segeralah telinga kanannya adzan, di telinga kanannya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, telinga kirinya komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Karena berebut antara setan dengan manusia. Berusaha setekah pola itu bahasa Sunda ya. Berusaha sekuat mungkin yang paling pertama masuk pada ruh bayi itu adalah kalimah Allah. Jangan sampai kata-kata setan tadi. Dan setan berusaha membawa pensil. Jika bayi itu tidak diadankan atau tidak ada orang yang soleh di situ, tidak ada yang, maka setan itu akan menulis di jidat bayi itu di natarangna, ditulis kafir. Di tulisan di natarang bayi itu kafir. Memang tidak terlihat karena kan goib. Artinya setan sehingga digoibkan, dan tulisannya itu pun cukup dia yang tahu bahwa bayi mana saja yang pernah dituliskan kata kafir itu. Dan sampai kapanpun bayi itu ketika sudah mulai besar ketemu bakal tahu di sininya ada tulisan kafir. Nah ini yang dulu saya pernah tulis. Itu gambarnya seperti itu. Makanya kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah dari sininya oleh guru-guru kita ya, oleh para ulama, bahwa banyak-banyaklah berdoa kepada Allah ya ketika kita mengandung bayi. Dari mulai kita terasa, kita ucapkan alhamdulillah saya mengandung. Ucapkan dulu alhamdulillah ya. Itu pasti ya. Ibu pernah punya anak enggak? Ada yang belum punya anak? Ada yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak? Ya boleh nanti hubungi saya ya. Maksud saya nanti ada terapi buat untuk punya anak, bukan digarap sama mas. Itu persis sama seperti cerita guru saya itu, pas ada tamu wanita 2 datang, Kiai saya ingin punya anak.
sudah berkeluarga sekian tahun belum punya anak. Ya nanti sama anak saya sama mantu saya biasa ditangani doa-doa itu dan cara-cara itu sama anaknya. Beri surat jang aya nu hayang boga anak garap ku ujang. Keun surat teh dibikin surat teh pas ku pamajikanana, dari pamajikanana teh kan anak kiai anu ahli kana doa nama mantuna. Bawa apa? Keun ka salakina teh nya. Pak, ieu cenah teh apa eta? Pas dibaca yang hayang boga budak ya garap ku ujang. Eta sakalian meureunna eta si salakina teh ngaheureuyan pamajikanana. Tingali cenah kudu digarap cenah mah. Berarti kudu dikawin cenah mah. Eta langsung eta pamajikanana teh mawa surat balik deui ka bapana karama. Apa anu bener ya teh kumaha maksudna? Seserian taramana teh. Nya cenah diurus. Urus ku salaki maneh. Cenah itu kumaha digarap teh diurus. Kakara cenah siapa? Jadi digarap teh dipigawe diurus gitu kan. Ya doana tuluy ieu cara-cara yeuna cara-cara yeuna jeung sajabana. Persis seperti dia gitu pas nutasan gaduh budak lapor ka dieu. Sareuri geus rek digarap lain. Aya upaya syariat gitu, artinya berupaya bersyariat. Ya kita kembali. Tadi teh bab naon jadi nyimpang kadinya. Orok tadi teh. Kenapa menangis bayi menangis tadi? Oh, kenapa bayi menangis? Iya tadi. Tadi kan berebut. Berebut ya. Sampai besar. Makanya kita ya banyak berdoa tadi itu ya ketika terasa nanti kehamilan yang dicek ku eta teh. Hamil alhamdulillah sambut. Tapi ada juga yang tidak menyambut. Begitu pas tahu hamil, ayo. Anak yang ketiga sudah punya 2 anak, pas kesininya hamil lagi. Hamil doi. Nah bisa gitu. Jawabnya sabab ngeus ngan 2 hayang boga 2 budak teh mung 3 pek boga deui pasti kagok. Tapi itu di daerah jauh gitu ya, daerah sana itu tradisi di daerah situ punya anak itu paling banyak 2, paling banyak 2 atau 1 lah, 2 itu sudah banyak. Jadi kalau punya anak 3 apalagi 4 itu biasanya jadi omong gitu di masyarakat, di tetangga itu. Anak kandoi rek di mana tuh yang marapan anak. Nah kita sambut ketika alhamdulillah. Ketika 4 bulan kita adakan syukuran sampai berdoa, artinya memohon kepada Allah. Kenapa? Karena ketika usia 4 bulan anak di kandungan itu sedang ditentukan oleh Allah rezekinya, umurnya, jodohnya, gitu. Kebahagiaannya apakah ini akan menjadi anak manusia bahagia atau orang celaka itu ditentukan pada 4 bulan dalam kandungan. Di situ berdoa semua, dibantu dengan saudara, teman, tetangga, sama-sama berdoa. Lantas ketika 7 bulan adakan lagi syukuran. Apalagi ini karena sedang penyempurnaan bentuk bayi itu, matanya, tangannya, jarinya. Ya takut kurang gitu jarinya 10 atau 9 ya.
Atau takut kelebihan, jarinya 10 atau 11. Takut kelebihan kan, nggak mau juga itu kan, kalau kelebihan jari itu 11 itu. Biasanya kalau diberi lebih kan orang atau itunya tapi kalau bab jari itu enggak umum. Berdoalah semoga disempurnakan. Kakinya 2 atau 1, telinganya 2 atau 1. Nah, berdoalah di usia 7 bulan itu untuk kesempurnaan bayi. Begitu lahir yang tadi itu 7 hari disambut dengan pemberian nama dan akikah dan seterusnya. Nah, masih rindu berbicara, menguraikan, silakan, sudah waktu jam 11 kurang. Hah? Baru jam 10 ya? Oh, jam 10.16. Yang ibu sama? Oh, sama ya. Ya berarti sama waktunya ini. Kalau ada yang beda 1 menit wajar ya, karena membuatnya juga tidak sama. Belinya juga tidak sama. Mereknya juga. Rahmat, ada Rahman, ada rahmat rohim. Rahmat rohim secara umum, rahmat rohim secara khusus spesial. Nah, kita merdeka. Kita merdeka. Sekarang hari peringatan hari kemerdekaan. Di situ dalam teks proklamasi kemerdekaan diantaranya adalah ada kata-kata dengan rahmat. Ya. Dalam undang-undang ada dengan rahmat Allah. Nah, sekarang tes. Yang dimaksud dengan rahmat di situ, apakah rahmat Rahman, rahmat Rahim? Apakah rahmat Rahim atau rahmat Rahman? Rahman. Jawabnya rahmat Rahman. Kenapa? Karena tidak semua bangsa Indonesia itu sudah beriman. Ada juga yang tidak beriman. Allah memberikan kemerdekaan, silakan untuk semuanya saja. Yang beriman, yang tidak beriman, silakan menikmati kemerdekaan. Rahmat Rahman. Nah, setelah kita tahu rahmat itu terbagi 2, Rahman dan Rahim, kita hubungkan lagi rahmat dengan nikmat. Nah, kita hubungkan antara rahmat dengan nikmat. Minum nikmat ya? Nikmat. Yun maaf, sunat daya cai panas sampai tak gitunya. Iya, langsung kayak kopi mah di situ. Apakah sama rahmat dengan nikmat? Nah, ibadah santai we. Orang awas mengkaji ilmu agama Islam relatif tos laminya. Ya lumayan lah, tos lebih 3 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun. Atau nabi ayah mu'alaf anu namanya asup Islam tanya. Ayah anu namanya 1 bulan asup Islam. Kira-kira lawe rahmat dengan nikmat sama tidak? Yo mikir heula, cara mikir heula. Rahmat jeung nikmat sarua henteu nya. Bagian daripada rahmat. Nikmat belum tentu rahmat. Nah, nanti kita ada hubungannya ya. Enak ya. Rahmatnya tadi teh nyaeta kasih sayang Allah, nya pemberian Allah
pemberian Allah kanyaah ti Gusti Allah sifat rahmat. Hari nikmat, definisi nikmat apa itu? Definisi nikmat itu adalah keberuntungan dan kelezatan. Keberuntungan dan kelezatan. Makan, minum, lezat. Atau kalau tidak terasa lezat pada waktu itu, bolehlah beruntung seperti minum jamu, mungkin tidak nikmat pada waktu itu, tapi setelah sehat nikmat, itu juga bisa nikmat. Nikmat untuk kena diperjelaskan masalah nikmat, pokoknya karasa ngeunah eta nih nikmat gitu lah, nikmat mame gampang. Nu karasa ngeunah eta nih nikmat. Pamran manawi gaduh tisu. Nah, aduh punten nya. Jazakallah nya sedekahnya. Ilap biasana sok ngasorban gitu. Sukanya kahiji, sukanya mau alami biasanya tara lila gitu, palingnya 10 menit gitu lah. Ceramah dua teh di masjid ujung rumah 10 menit. Apa gimana udah santai cenah sambil ngopi naon gitu kan ya. Tanya jawab naon gitu. Biasanya sok nyenak sorban teh yang naon lain gaya, lain asa ajengan atau kiai, tapi jangan nyusut kesang. Biasanya nyusut kesang ku sorban gitu. Tuh. Gelap, ya tisu. Kelezatan di sini kan bukan berarti makanan kan? Arti dari nikmat, kelezatan itu bukan berarti makanan. Bukan, ada juga perasaan. Perasaan. Apa saja biasanya yang dinikmati oleh manusia itu adalah 3 ya. 2 atau 3 ya? 2. 1 yang berkaitan dengan makanan, 2 yang berkaitan 3 mungkin ya. 3 ya. 1 yang berkaitan dengan makanan, kedua yang berkaitan dengan badan ya, ketiga ya yang berkaitan dengan perasaan. Upama aya nu muji raos teh ngareunah teu meunang nu muji. Ih cenah ya teh eta mah mun asa seger wae katingalina teh ngeunah kana teh ngeunah nikmat. Itu kaitan dengan perasaan. Ada yang kaitan dengan makanan yang tadi ya, itu sekitar mulut ya, lidah. Satu lagi yang berkaitan dengan badan apa? Sehat. Atau maaf, seperti belayan, dibelai, ngareunah. Atau dipijit ringan, tapi pijit ringan ngareunah. Nah, terus kalur saya teh. Dipencetan. Nikmat. Kan upami urang pengen nikmat makanan, dengan raos teman. Usahakan nikmat itu bukan hanya itu. Ketika kita susah buang air besar aja, kita juga diberi kenikmatan. Itu tuh. Eta kena nyebabna naon kan? Pami mah tuangeun naon kan alhamdulillah. Nah pami eta abi kana kami atas kalwati wae saja bat alhamdulillah. Adi betah kan teh. Ya. Keluar buang air besar atau kecil itu kenikmatan luar biasa. Kenikmatan luar biasa.
Jangankan air besar, angin saja itu nikmat. Meskipun bagi yang mendengar tidak enak. Nikmat. Pertanyaan Bapak barusan, bagaimana itu nikmat itu? Kita baca alhamdulillah, iya. Tapi setelah keluar dari jamban, baca kita alhamdulillahilladzi adhaba anniya terus apa hari aja. Ya kita baca alhamdulillah adhaba anil ada itu ada. Puji syukur kepada Allah yang telah menghilangkan rasa sakit pada diri. Artinya setelah keluar itu kan enak. Ya baca di luar. Kenapa tidak ada di dalam saja? Begitu biji trot alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa tidak langsung? Nah jawabnya karena WC dianggap tempat bukan tempat terhormat. Ya Rasul yang mengatakan begitu. WC itu bukan tempat terhormat, makanya kalimat-kalimat yang terhormat itu nanti dibacanya di luar saja. Tapi kadang-kadang kelepasannya ya kalau kelepasan nggak apa-apa, nggak jadi dosa, nggak jadi dosa. Kelepasan itu namanya tuh. Karena saking kita berterima kasihnya atau latah itu apa ya? Spontan begitu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kalau lagi sholat bersih gimana alhamdulillahnya? Lagi sholat bersin boleh mengucapkan alhamdulillah. Karena itu termasuk kalimat dzikir juga. Dalam sholat kalimat dzikir diperbolehkan. Kalimat dzikir yang sudah ada nasnya dari Rasulnya ya dari keterangan boleh. Nah, kenapa WC tempat tidak terhormat? Ya karena persatu. Yang paling pertama, yang paling jelas alasannya karena Rasul saja yang sudah mengatakan jamban itu bukan tempat terhormat. Terus rahasia di balik itu, kenapa tidak terhormat? Jawabannya satu, karena tempat itu sudah dikontrak oleh setan dan jin. Jadi WC itu adalah rumah jin. Walaupun baru. Meskipun baru. Jadi kalau ada yang membangun WC itu jin itu langsung mengontrak. Tapi ngontraknya tidak kepada yang pemiliknya. Mengontraknya langsung kepada Allah. Artinya ketika jin itu harus terlempar dari kehidupan dunia ini, jin itu memohon, saya belum mau untuk dilempar, saya masih ingin hidup. Bolehlah hidup, tapi tidak boleh sembarangan di mana saja. Terus rumah, bolehlah rumah kamu di jamban saja. Di jamban, di WC. Di rumah-rumah itu di WC. Itu apa itu ya, misteri dibalik gitu. Kenapa WC itu bukan tempat terhormat? Bahkan maaf, malaikat pun tidak mau masuk WC itu. Artinya malaikat yang selalu mengikuti kita, ini menurut keterangan ya, ketika kita masuk WC, maka malaikat itu menunggu di pintu WC, tidak ikut masuk ke WC. Malaikat baik Raqib Atid ya, malaikat Raqib dan Atid itu tidak masuk. Tapi pantauan mah tetap, yang namanya makhluk halus malaikat tidak mesti harus dekat gitu kan, bisa lewat CCTV. Kalau sekarang CCTV, kalau dulu CCTV itu sudah ada. CCTV itu kalau malaikat selalu pakai CCTV, dan CCTV itu otomatis itu kan, di mata malaikat itu sudah terpasang CCTV yang bisa menembus ruang dan waktu. Telepon baru sekarang kita namanya, kalau malaikat sudah biasa
berhubungan jarak jauh gitu seperti lewat telepon ya. Kalau dulu namanya itu hatib ya. Dalam istilah bahasa Arab atau dalam bahasa kitab itu telepon itu hatib, artinya suara yang tidak kelihatan, yang bersuaranya. Seperti cerita Ibrahim bin Adham ya. Cuman panjang ceritanya. Ada suara itu, kamu buka hidup bukan untuk begini. Meskipun kamu anak raja, bergelimang harta, hidup kamu bukan ini sebetulnya. Kamu ingin bahagia, ingin yang sebetulnya bukan ini, tapi cari ke tempat yang suci. Hah? Ayah suara di mana ya? Namanya hatib, artinya suara tanpa kelihatan. Sarua juga HP gitu kan, ketinggalan ngomong video call paling ketinggalan. Balik deh, tadi teh kembali atas kawalernya banyak. Jantan itu nikmat, keluar itu juga nikmat. Ya, baca alhamdulillah di luar. Nah, tadi nikmatnya karena anu berkaitan makanan dengan badan. Dipencetan ngareuna. Diusapan oge ngareuna. Diusapan ku pamegat ngareuna. Diusapan ku istri leuwih ngareun aya leuwih nah. Da memang beda leungeuna lalaki jeung awewe mah. Laki mah kasar ngusap teh tarik-tarik teuing. Nah yang merasakan itu diusapan gitu, naon dengan ngerasakan namanya badan atau kulit, lebih fokus itu kulit yang paling merasakan badan itu kulit. Makanya maaf dalam ayat engke ayat tapi rada power muasan bae setiknya. Ketika di neraka itu yang paling sering diganti itu kulit ahli neraka itu sering diganti. Kenapa? Karena tutung habis ganti deui, dipasangan di kulit anu baru anu oke deui. Duruk deui, boa kocak. Kenapa? Karena yang pertama yang paling terasa sakit itu ada di kulit. Di kulit. Nah, ini juga Ustaz membuktikan bahwa memang ada yang terasa sakit itu kulit. Iya. Kalau udah dioperasi, kalau ke dagingnya udah nggak terasa. Di kulitnya. Nah itu benar. Yang paling sakit itu di kulit. Iya. Kita kembali pada tema kita sebelum waktunya mepet ya. Nikmat dan rahmat, rahmat dan nikmat bagaimana hubungannya? Tadi itu kan gitu. Jawabannya rahmat pasti baik, tapi tidak semua nikmat itu baik. Kalau rahmat itu pasti baik, tapi kalau nikmat tidak pasti baik. Opsi nikmat ya Pak? Nikmat. Nah, terus yang kita inginkan nikmat yang mana? Jawabnya pasti semuanya juga menginginkan nikmat itu nikmat yang baik. Semuanya, bahkan tidak terkecuali semuanya sejak dari kecil, bahkan dari lahirlah, dari kecil itu semuanya ingin mendapatkan nikmat itu nikmat yang baik. Semuanya. Coba bangsat, tahu bangsat? Pencuri. Cik naha eta bangsat boga cita-cita jadi bangsat teh naha
ti leutik itu ti barang leutik buka cita-cita saya ingin jadi pencuri itu enggak yang baik di baheula di sekolah nih sok dituker buku ningan tulis nama ininya nama anu alamat anu hobi anu cita-cita nah sekaya dinya cita-cita titik 2 terus titik 2 ya kita ingin menjadi orang baik ini apalah ini ingin jadi guru ingin jadi mana ingin jadi dokter ingin jadi apa tidak ada dari sekian teman di sekolah dulu tidak ada satupun teman yang menulis cita-cita pencuri. Tak ada. Tapi hari gue segede pas ngadengnya teh si anu tarapangi di mana di Jakarta cenah. Karena anu usahana maling. Nah ada baheula mau bercita-cita di sekolah teh dina bukuna mah lain jadi bangsa. Aya tukang pukul, jadi tukang pukul maksudnya lain tukang pukul kasur, tukang pukul orang di buruhan gitu di biaya. Aduh, pas babaturan awewe ke di sekolah teh baheula teh si anu kemaranana. Si anu tarapangi, si anu mah bari cenah yang panggil si anu mah, si anu. Bari masuk di monglek saya teh mah seksi wae pakaianna. Nah, aja seksi. Si eta masuk dagang. Atuh dagang masih urangnya osok dagang, atuh dagang warung. Ai saya mah dagang awak masih di dagang. Halah, aya baturan sakulan jadi tukang dagang. Males atuh pamit terus jantan gubernur tapi korupsi kan maling oge. Maling. Nah itulah. Kejelekan itu bukan cita-cita dari awal, apalagi dari kecil. Yang berangkat jadi gubernur saja, yang ketika berangkat saya ingin menjalankan tugas dengan benar. Ketika sudah masuk di kursi, ieu geuning loba cokoteun. Siapapun itu. Kembali kepada yang tadi. Kita maunya nikmat yang mana? Jawabnya pasti nikmat yang baik. Makanya ketika doa sholat duha, kita setelah sholat duha biasa membaca doa. Silakan baca dulu doanya bersama-sama. Allahumma inna duha'uka baha'uka kuwatuka ya wal ismatuka rizki pisamai pa'anzilhu wa ingkana bil ardi pa'ahriju wa ingkana musiron payasir wa ingkana ba'idan paqorib wa ingkana musiron payasirhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa atini ma ataita ibadakas solihina. Baik tadi tulis kayaknya atini ma ataita ibadakas solihin atas terang hartosna. Artinya Gusti nyuhunkeun abdi pamasihan antara perkara anu tos dipasihkeun ku Gusti ka jami-jami anu saroleh. Artinya nikmat anu tos dipasihkeun ku Gusti ka jami-jami anu saroleh. Cik kira-kira nikmat ti Allah anu dipasihkeun ka jami anu saleh nikmat sae nikmat goreng. Allah masihan istri kanu saleh pamajikan atawa
belian, wanita belian pasti pamajikan, bahkan anu di pasihan langkung ti hiji. Aya di pasihan opat tuh. Nanti sorean mah di pasihan opat istri nah, istri lain-lain wanita belian tapi istri artinya nikmat anu bener. Terus artosna atawa tuangan nu dipasikeun ku Allah ka jamin soleh kira-kira nu halal nu haram? Nu halal. Nah, balik deui mata tadi di pertarosan teh ari urang hoyong nikmat nu mana? Jawabnya hoyong nikmat anu sae. Ingin nikmat yang baik. Ya, kapan-kapan kita bertemu lagi. Pantes pada jam 11 paling tanya jawab ayeuna mangga biaya pertarosan naon. Ame sim kuring ngaleut tadi teu pararugu teu nyase. Ari-ari bari ngupingkeun mah nyase sih kana. Nah, bagus tadi. Mangga Bapak Ibu langsung banyak pertanyaan. Mangga langsung. Cerita bayi belum ada lanjutannya, menangisnya kenapa terusnya? Oh, nanti harus berikutnya apa? Mangga Pak, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi cerita bayi sebenarnya bayi menangis kan baru satu karena melihat setan. Terus selanjutnya apa lagi? Mohon dijelaskan. Ya. Terus yang kedua ada pertanyaan begini, kan harus adan gitu ya, ada diadanan gitu, kalau yang melahir bayi lahir itu. Nah ini konsep adan sebenarnya kan ada yang lahir dan juga ada yang mati ya. Nah yang lahir di adanan kan ada ujungnya, ada mengajak sholat gitu ya, bayi diajak sholat. Terus yang kedua ketika yang mati terus di adanan, apakah yang mati diajak sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ya. Langsung dulu ya, Tes. Aduh. Mau langsung apa mau Langsung. Ameya. Pertanyaan yang bagus. Tadi masalah bayi, kelangsungannya bagaimana atau alasan lain menangis? Jawabnya tadi sudah melihat. Kedua yang tadi dibahas oleh Bapak itu tadi, karena harus menghadapi kehidupan dunia. Kalau di rahim itu kan dia enak diam saja, makan minum itu nutrisi dari ibu gitu kan, ibu yang makan, dia yang menikmati di dalam itu nikmat. Ya bayi di dalam kandungan itu dia tuh menikmati. Kalau ibunya makan roti, ya bayi juga makan. Makan jeruk, bayi juga menikmati jeruk itu. Begitu lahir kudu neangan jeruk kudu meuli. Coba di Garut nanti beruntung temalak deh. Terus pertanyaan kedua, adan itu kan biasanya untuk sholat ya. Untuk sholat adan itu Allah. Adan zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Kalau ini yang lahir di adanan. Yang lebih ekstrim lagi tadi yang mati mau dikubur. Mau dikubur, adan seorang terus komat. Jawabannya adan bukan khusus untuk sholat ya. Tapi adan diperbolehkan untuk tolak bala ya. Tolak bala seperti ketika kita melihat, maaf itu ya, jangan mudah-mudahan melihat makhluk halus. Melihat makhluk halus kebetulan dia mungkin sedang berakting berapa, pas kelihatan oleh kita dia kelihatan, nah maka segera ada
Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya dia hilang lagi gitu. Atau ketika angin ribut, angin besar, angin besar, maka ada Allahu Akbar, ada angin kerenggelembung di luar. Diperbolehkan ada, boleh ada. Terus ketika kita sedang galau, apa galau itu ya? Galau cek sudah mah galau ada pikiran galau, atau sedang bingung, sedang gelisah, sedang apa, itu dianjurkan, diperbolehkan adzan sendiri aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diperbolehkan. Laki perempuan boleh. Perempuan boleh ada. Boleh. Kalau yang istighfar gimana Ustaz? Kalau misalkan biasanya kita disuruh yang istighfar kan? Istighfar? Ya, istighfar boleh. Jadi Allah sangat banyak memberikan formula atau varian zikir, kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan sebagainya, banyak. Termasuk kalimat adzan, itu pun salah satu zikir dari sekian banyak zikir, kalimat zikir. Nah, terus yang mau dikubur itu yang diadankan bukan mayitnya, tapi disunatkan adzan ketika menghadapi suasana yang agak rawan naon teh keung, bahasa Sundana keung, bahasa Indonesia naon ai keung teh? Nah, mencekam. Sok ari-ari suka makam atau kuburan biasanya gembira ria atau mencekam atau keung gitu. Mencekam ini bukan lagi. Itu sudah dibikinkan di sana. Nah, maka dianjurkan, disunatkan adzan. Nah itu jadi adzan teh lain ngadanan mayit, tapi ngadanan suasana keayaan keung tok adzan. Kaitannya dengan makhluk halus itu, setan dan jin itu tidak senang mendengar adzan itu. Artinya kalau mendengar adzan dia itu lari. Artinya lari itu menjauh gitu. Menjauh gitu. Makanya tadi bayi begitu lahir, adzan buru-buru supaya berebut jeung setan jeung jin. Ketika orang miolaan adzan Allah, langsung setan ngejat. Sabab panas karasana kemanehanan. Menurut keterangan gitu kan. Minimal tidak enak seperti mendengar suara kaleng atau bising lah gitu, berisik gitu, tidak enak, dia mundur. Begitu juga ketika mau menguburkan, kan kita tidak tahu makhluk gaib itu beraksi atau tidak gitu kan. Tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Makanya Allah memberikan atau Rasul memberikan bekal, meskipun tidak dibejakan. Yo bisi aya jin ngaganggu baca ieu teu kudu. Tapi Rasul menganjurkan baca ini gitu kan. Udah percaya saja. Ternyata ada misteri di balik itu, yang gaib suka mengganggu. Sok coba lamun pas arek murabkeun gitu kan. Ai mayitna dihudangkeun kuno gaib teh dikitu cengkatkeun. Cengkat si mayitna teh kitu. Abong teh lamun teu kalabur. Atau sirah mayitna dilieukeun gitu. Nah itu diantaranya ya. Jadi jawaban untuk Bapak ini, adzan tidak khusus untuk sholat, tapi itu nanti cerita silsilah adzan kapan awal adzan dan sebagainya itu terlalu panjang, nanti ke pertemuan yang lain lagi ya, yang ke depan lagi ada cerita awal adzan ya, mulai adzan, adanya adzan. Terus yang lain.
Enggak Pak, ini. Ya. Berkaitan tadi kan menangis melihat setan. Tapi berkaitan dengan korin kan katanya setiap anak dilahirkan akan juga ada korin itu membarengi itu. Nah itu gimana? Ini disebut jin korin dan nantinya akan selalu berbarengan dengan anak itu. Apa sih korin itu untuk mengganggu? Ya. Jin korin itu yang untuk mengganggu itu. Ya diantaranya jin korin itu yang menyertai itu anak itu. Kalau sudah agak besar ada umusibian. Umusibian itu dia mau penculik ya, penculik anak. Artinya kalau sudah maghrib anak itu segera masukkan ke rumah atau jangan jauh dari ibunya. Karena ada jin yang namanya umusibian katanya. Umusibian itu adalah jin yang suka menyembunyikan anak gitu. Anak manusia diambil terus dibawa kemana, disimpan di mana. Makanya suka ada ya, tapi tidak banyak dan janganlah, mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Ada anak yang hilang itu, ada 1 hari 2 hari, ada yang sampai 9 bulan hilang itu. Dulu saya pernah menangani anak itu. Katanya ini hilang 9 bulan anak ini, anak usia sekitar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Hilang 9 bulan, setelah 9 bulan pulang lagi, sudah ada di kamar dalam keadaan hujan, di luar hujan, dia sudah ada di kamar tapi dia tidak basah. Memang anak ini jadi robah, aneh-aneh gitu, banyak memang banyak pembicaraan yang aneh gitu ya, mungkin dia sudah dibawa main kemana gitu. Nah kita kembali, jadi tadi teh oh ya korinnya, jin korinnya ya, makanya itu kita anak itu pertama ada supaya yang pertama sampai supaya yang lainnya. Kedua, kenapa harus kalimat adzan yang paling pertama? Karena ada Allahu Akbar. Di situ ada kata Allah. Jadi yang pertama masuk yang pada memori bayi itu adalah kalimat Allah. Karena bayi itu seperti rekaman lah gitu, seperti memori rekaman itu ya. Apa yang pertama masuk pada rekaman itu ya kalimat Allah. Nah, maka ketika kedatang lagi kalimat yang lainnya itu sudah ada kalimat Allah yang paling awal, makanya yang lain paling cuma datang begitu saja. Tapi yang kalau pertama yang masuknya bukan kalimat Allah, maka ketika kalimat Allah akan masuk maka agak kesulitan, bukan tidak mungkin saja masuk, tapi agak kesulitan karena sudah yang duluan masuk. Mengapa nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata mengenai rahmat, kata Pak Ustadz tadi kan ke semua makhluk ya. Ya. Termasuk kemerdekaan ini kan bagi semua rakyat Indonesia. Ya. Nah, tetapi kenapa negara kita ini kan dari dulu kemerdekaan sampai sekarang statusnya miskin aja gitu Pak Ustadz. Apanya yang salah? Apakah rahmatnya terhenti atau bagaimana? Dan bagaimana untuk merubahnya? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, kenapa sampai di sini rahmat itu seperti terhenti atau tersendat gitu. Ya. Jawabannya pertama, rahmat yang pertama itu adalah kebebasan dulu dari penjajah orang asing lah ya, Belanda, Jepang dan sekutu itu Inggris. Pertama, rahmat itu berupa pembebasan dari belenggu orang asing pertama itu. Belanda. Karena sudah terbebas dari orang asing pun itu sudah merupakan rahmat. Setelah itu akan berlanjut rahmat itu, karena sudah terlepas dari itu maka kita bisa membangun atau menata kehidupan sesama kita lagi gitu. Ini jawabannya panjang ya. Zaman Pak Karno katanya, karena saya baru masih bayi gitu, katanya mari kita membangun, kita sama-sama pelan tapi pasti gitu kan, dina artina anu ngacul urang, anu lakan urang, dijual ke urang, diolah ke urang, ke urang gitu kan, ngebangun ke urang. Nah, kadang lambat gitu kan, kembali tapi urang ganti presiden aku Pak Bapak Soeharto, konsepnya beda deui. Pak Soeharto mah
yang penting cepat maju, cepat membangun, cepat meningkat yang saja bana kajian teuing jeung batur ku batur. Makana kerjasama jeung orang luar negeri ngabangun pabrik, ngontrakeun tanah, ngontrakeun itu, dan termasuk ngontrakeun ladang eta emas, eta penggalian emas yang saja bana. Tapi tareh najuna ngabangun duduk di dieu, pabrik duduk di dieu, karyawan mulai marasuk. Anu biasa ngaramet atau di sawah itu ayeuna mah gariding pabrik gitu kan, tiap minggu meunang honor. Cepat pertumbuhan anak di zaman Pak Harto kan beda, mulai banyak hutang ya, karena kerjasama itu adalah menghutang gitu, sama. Ganti deui ku pasalieu kadinakeun Mataram wonten atas hariru pengitunya ibu-ibu sadayana terus pada terang gitu kan ya, dibanding jeung barang proklamasi harita tahun 1945 dibanding jeung ayeuna pasti hari perkembangan mah aya gitu kan, teu sesuai jeung anu diharapkeun ku sararea. Perkembangan aya sanes mun baheula can aya kendaraan mobil motor atau can rame anu ngareunah gitu ngareunah dibanding baheula jeung zaman ayeuna. Zaman ulana jeung zaman merdeka ngeunah mana ngeunah ayeuna. Tapi aya eta mah aki-aki ngajawabna, tuh aki mah ngeunah keneh keur zaman Belanda, keur zaman Jepang da Nippon. Nah haki ngeunah ayeuna atuh ki ngeunah baheula. Baheula mah keur zaman Belanda mah zaman Jepang mah cengkol ngeunah, sagala ngeunah. Ayeuna mah sagala teu ngeunah. Ngadahar jengkol ata teu bisa, buntuna ge geus eueuh. Si Hakim sugan teh. Jadi baheula mah ke Belanda mah masih kena keur pemuda jog-jog belengkas semua. Bola kesentong buta tulang buta daging cek paribasana. Segala diamkeun gitu jengkol ata ge. Jadi rahmat sudah turun, diantaranya kebebasan dari penjajah. Setelah itu tinggal lanjutkan oleh pengurus atau penguasa di negeri ini dan semua rakyat. Rahmat berjalan terus. Alhamdulillah berkat para ulama, dulu juga merdeka karena ulama yang mengajak untuk melawan Belanda, dan untuk mereka itu para ulama dengan jamaahnya, dengan santrinya. Tidak semua rakyat Indonesia, tidak hanya yang mengikuti komando ulama itu melawan Belanda. Setelah merdeka pun para ulama tidak tinggal diam, terus membina masyarakat, membina anak-anak, terus mengajarkan anak untuk supaya baik, untuk supaya pintar dan sebagainya. Sampai saat ini sudah banyak manusia-manusia yang soleh, dan kesolehan itulah sebagai rahmat yang terasa nikmatnya hidup di Indonesia, karena banyak yang soleh. Indonesia itu lebih nikmat dibanding dengan luar negeri. Makanya orang luar negeri kalau masuk ke Indonesia seperti tidak mau kembali lagi, ingin terus menjadi orang Indonesia. Karena Indonesia ini surga katanya. So pemain bola we bangsa si Gonzales, bangsa eta da remung balik deui aya jadi orang Indonesia. Kumaha aya awen daekeun dikawin mah atau bisa kawin di orang Indonesia surga. Dibanding jeung luar negeri. Kenapa? Karena banyak yang soleh di Indonesia. Waktu reformasi Pak Harto diturunkeun harita hampir terjadi chaos, lamun teu loba anu soleh di Indonesia geus hancur Indonesia seperti hancurna Afghanistan, seperti hancurna negara-negara Jazirah Arab itu. Tapi teu hancur Indonesia mah cager deui lantaran jawabna loba keneh nu soleh. Nah itu rahmat. Soal yang kena miskin memang can sampai gitu.
Nah, maka tugas orang sadayana hiji orang Gaduh Putra jadi sing jujur, sing soleh, sing kuat iman jam wayah nanya jadi DPR-nya kayak itu sing kuat nih jadi DPR teh hiji deui mah ya jadi presidennya Polisi, Pak. Iya deh, kata aku kudu sing loba teh berarti kitu nya. Jadi polisi nya, jadi Kapolda, jadi Kapolres malah sekali. Insya Allah. Oh beak cenah budak teh, budak dulur, budak tetangga, budak saya. Sing solehnya sok jadi. Pas calon deui pilih anu kira-kira sekurangnya. Nah, nanti rahmat akan berjalan menyebar. Nah, itu jawaban anak. Aya kana miskin mah anu teh acan. Tapi lumayan sok aya sumbangan ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Ya, waktu mah aya dia panggil saya. Waktu Dua mah. lagi ibu dengan bapak satu. Monggo ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan ini. Bapaknya takutnya lupa bisa dilihat kan sudah dewasa apa pergaulan nanti apa apa pergaulan apa emang orang tuanya tidak mengajarkan. Ya. Jawabannya kita baca hadis dulu ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih gitu kan. Ila abawahu yuhawidani wa yunasyirani. Kecuali orang tuanya yang membuat dia menjadi orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, jawabannya adalah yang barusan. Pergaulan. Jika orang tuanya membiarkan pergaulannya dibebaskan, maka lebih itu yang paling dominan, bukan tulisan yang tadi. Tulisan yang tadi itu bisa terhapuskan ketika orang tuanya terus mengaping anaknya dari mulai bayi, dari mulai besar dia diurus dengan baik, orang tuanya pun berbuat baik, dengan cara baik supaya nanti anaknya yang mengikuti baik. Terus makanan yang diberikan kepada bayi pun, pada anak pun makanan yang baik, gitu kan, supaya nanti itu akan terhapus tulisan yang di situ, akan terhapus. Artinya si jin tadi, si setan tadi sudah tidak bisa berdaya lagi, karena sudah dominan di dalamnya, sudah terlalu banyak kalimat-kalimat atau didikan-didikan, ajaran-ajaran dari orang tuanya yang sudah masuk. Sebaliknya yang waktu bayi diadanan, tapi ke serada kedena diantap, diabur serada beruang bebas. Nah, makin lebih dominan itu pergaulan, karena pergaulan lebih dasar daripada didikan. Cukup. Sekarang Bapak. Ya, pertanyaan saya hampir sama dengan ibu itu. Sebab tadi ada pertanyaan sejak kapan kita beriman. Jadi kalau Ustaz nggak ada jawabannya kan. Apakah kita sejak lahir waktu 40 hari atau waktu dimasukkan, waktu diadanan, tapi kan tergantung orang tua juga katanya jadi Yahudi Nasoro, gitu kan, ada ayat itu. Betul. Atau memang sejak diajar ngaji gitu. Nah, sama dengan yang tadi. Oh, sama. Maaf tadi pertanyaannya serupa gitu. Belum ada jawabannya soalnya. Ya. Kapan gitu? Ya, jawabannya karena relatif. Kalau mualaf itu jelas waktunya. Ketika dia hasrat ingin saya sudah tidak terbendung lagi, ingin masuk Islam. Di situ mulai benih-benih iman sudah ada. Maka akhirnya datang ke seorang kiai atau sama, saya sudah tidak kuat ingin masuk Islam, dan baru ada.
Sedangkan kita yang dari lahir keturunan orang Islam kebanyakan mayoritasnya. Atau ada mualaf di sini? Maaf, Cung. Nggak ada ya. Semuanya terlahir dari rahim Muslim ya. Dari Muslim. Dari kecil kita terus ada ke madrasah kalau sudah mulai besar ya, ke madrasah ngaji di madrasah ini. Nah, jawabannya relatif. Kapan kita mulai percaya anak Allah? Kapan mulai aya sieun sehingga daek salat? Kapan mulai boga rasa sieun sehingga teu wani mun rek nyokot barang batur? Nah, itu relatif, masing-masing punya waktu yang berbeda. Aya mungkin anu ti barang asup ka madrasah begitu ngadenge penjelasan ti Pak Guru teh, ti Pak Ustaz teh ngadongkeun bahwa nu maot barang sukolam kubur teh bakal anu nanya ditanya salat henteu, lamun teu salat maka bakal didatangkeun orai gede ngaranna Sujaul Aqra. Ngadengkeun budak teh. Wah, maka tidinya budak teh teu eureun salat. Maksudna teh setiap lohor teh langsung nyokot sarung teh. Naon sana sieun ku orai gede engke mun maot. Nah, sudah mulai tertanam bibit iman itu. Gitu. Aya di nu hare-hare ngaji-ngaji baung-baung. Bika gede ge ngaji di madrasah. Bisa pinter maca Quran, alus maca Quran, tapi aing geus gedena. Oh. Can iman berarti secara hakikatna gitu, karena dia sholat tidak takut meninggalkan sholat, masih berani mengambil secara dalam-dalamnya itu dia imannya sudah ada atau belum. Tapi tidak boleh langsung menghukumi kafir, karena semua keturunan Muslim itu harus dihukumi Muslim gitu kan, harus dihukumi Muslim secara identitas atau kuantitas atau secara KTP lah gitu kan. Ketika membuat KTP, agama kamu apa? Ya pasti tulis Islam, meskipun dia tidak sholat atau dia mensyukur atau apa gitu, karena dia keturunan Islam. Nggak bingung, nggak ini mau ditulis apa ini di KTP agama kamu? Bingung. Mama mungkin ini KTP agama bingung, karena tidak ada agama bingung. Kembali jadi gitu. Tadi itu pertanyaan tentang gitunya. Nah gitu. Jadi kapan? Jawabnya masing-masing. Serang Bapak Zah? Bapak Zah mungkin di tahun sabaraha ngawitan. Ari abdi mah emot hari teh ke pastos di pesantren. Can asup ke pesantren mah harita masih kene asa iman santai. Punten. Maaf. Upami saur abdi punten ya. Maaf. Kan urang mah pami lahir turunan yang beruntung kan. Tapi namanya pertanyaan teh apa dan harus bagaimana? Oh, misalkan saya Islam harus sholat. Menurut Abi, keimanan itu muncul ketika kita bertanya kenapa gitu, kenapa saya Islam? Dan di situ mungkin kita belajar thalabul ilmi. Oh, Allah memilih saya sebagai Muslim. Apa kewajiban saya melakukan? Itu keimanan. Tapi kalau misal Ustaz dari tiga di sini mana Islam? Udah sholat kan baru seperti itu. Mungkin baru belum pentingkan keimanan nama, tetapi ketika dia orang itu, di anak itu muncul, kenapa Allah memilih saya? Ketika ada pertanyaan kenapa, nanti kita akan tahu mencari. Dengan mencari kan pasti thalabul ilmi. Thalabul ilmi sholat yang benar bagaimana, bagaimana melaksanakan rukun benar, ya. Seperti itu. Dengan demikian kita akan diwajibkan mencari ilmu itu sampai dengan yang lain. Mungkin menurut pribadi saya, karena saya mengalami seperti itu dulu, sholat gitu. Tetapi ketika saya mendapat pertanyaan, kunaonnya Allah termilih tapi jadi sholat diturunkan, apa yang harus saya lakukan? Yaitu berarti harus mencari. Nah, bersyukur ya. Iya. Menyambut rahmat Allah tadi, menyambut rahmat Allah. Allah sudah memberikan kasih sayang kepada kita dengan kita dijadikan orang Muslim,
Kenapa itu tidak disambut baik oleh kita? Maka sambutlah dengan kita thalabul ilmi, dengan kita memperbaiki ibadah kita, itu kan ya, betul bagus, harus itu. Makanya Rasul memerintahkan thalabul ilmi tidak ada hentinya, utubul ilmi lamahdi lalahdi. Walahan ayah kata kujang kamaringan utubul ilmi walau kana baina bahrun minanar, gitu kan. Carilah ilmu meskipun terhalang oleh lautan api, gitu. Oh dia sabatas kenapa mau alam cepet bala linter? Kita turunan jadi renteras. Ya bedanya itu panjang ceritanya ya. Kalau mu'alaf dia itu karena betul-betul ingin segera tahu bagaimana sholat itu, bagaimana caranya, sehingga belajar full dia. Selain daripada habis bekerja dan makan dan mandi itu, dia punya waktu ngaji lagi gitu kan. Cepat bisanya. Saya bersama mu'alaf Pak Peri namanya, dia Peri Sandria namanya, Peri apa gitu. Dia mu'alaf, dia pintar karena dia begitu masuk Islam langsung belajar. Terus setelah ketemu saya mau ikut ngaji di pesantren, Pak Ustaz, boleh silakan. Padahal geus boga pemajikan, boga anaknya. Mas santren jeung santri meluar ngaji akhirnya pintar juga santri gitu. Tapi anu keturunan muslim kadang-kadang aya anu santai we. Terus bener salat acan teuing atuh santai we gitu kan. Tapi kanggo sekolah cek bener kan. Nah itu Ustaz, makanya kalau menurut saya mu'alaf itu seperti mencari sesuatu dan mendapatkan hal yang baik, pasti dia pelihara. Kita ini mendapat warisan kan warisan secara umum ya, warisan tanah tidak mencari, jadi akhirnya diisyarat saya. Ini seperti itu gitu. Saat ini kaum muslim di Indonesia kan seperti itu. Kita pun 7% yang bisa baca tulis Quran itu hanya sekitar 25%. Yeah. Nah, berarti kan ada sesuatu yang tidak ini. Jadi kadang kan merasa keturunan, ada turunan dia menang kegiatan asup surga kan gitu. Itu kabar burung gitu ya. Kalau tiba-tiba ingin nanti juga masuk surga, itu kabar burung ya. Segala semudah itu masuk surga itu gitu, baru nanti gitu. Harus betul-betul iman diperiksa dasarnya kan gitunya, gitu keadaan nama gitu. Nah, tinggal tugas orang enak berarti keturunan muslim pun itu secara hakiki bisa disebut mu'alaf ketika dia masih jauh dengan ajaran Islamnya. Artinya perlu diajak, perlu dibubungan, diresep gitu. Makanya sekali-kali bere zakat, tapi mereka di masjid bere bejakeun itu di umat Islamnya perintah Allah itu zakat ya kanyaakeun aja. Anjeun sing daek ngaji, anjeun sing daek salat gitu deh. Dengan berbagai cara gitu. Karena tugas orang ngadinakeun punten tugas para ulama kapungkur di zaman Belanda ngaislamkeun orang-orang manusia-manusia bari dina kayaan raja-raja masih kalapir kene ya Wali Songo ngislamkeun jama-jama teh teu gampang menang capek kudu babarengan jeung raja-raja masih kafirnya hayang ulu Gajah Mada jeung sajabana temen raja-raja kan sampai ka titik terakhirnya sampai ke proklamasi kemerdekaan. Alhamdulillah loba anu geus diislamkeun kepada Wali Songo sampai ke 99% rakyat Indonesia itu Islam berkat perjuangan para ulama, para Wali Songo, para ulama pesantren. Nah setelah merdeka 45 tugas kadienakeun harirup da para ulama eta sapali anu ngantunkeun sapali anu tos ieu kayak jalan sopat ngantunkeun kapungkur kene tugas anu harirup urang sok urus gitu kan, urus anu can bisa salat gitu. Panjang cerita nama tapi da wakasnya ya. Betah kene insyaallah tepang iraha deui. Apunten nu kasuhun tara tutupkeun. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Begitu mari kita tutup dengan doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya semua kami banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.